bulu tangkis open tuh kayak lebih BWF Open gitu, lebih bergengsi gitu daripada apa olimpiade paling tinggi gitu. Apa sih sebenarnya? Kalau di olahraga mungkin paling tingginya nomor satunya Olimpik sih, olimpiade kayak kemarin itu olimpiade. Cuma kalau mungkin di bulu tangkis olimpiade nomor satu, terus kejuaraan dunia juga nomor di bawahnya. Ya sama lah, sama termasuk bergengsi juga. Terus juga ada All England juga, terus juga banyak sih Mbak, Asian Games juga termasuk gitu. Jadi yang pertandingan-pertandingan yang ada title khusus gitu, jadi bukan cuma sekedar kayak open yang memang rutin diikutin gitu. Jadi memang yang kayak All England, kayak Olimpiade kan 4 tahun sekali, Asian Games juga 4 tahun sekali. Jadi yang event-event kayak gitu yang memang bergengsi, maksudnya dari atlet-atlet sendiri juga pengen banget gitu bisa dapat juara di situ gitu. Kalau sampai sekarang medalinya Kak Ginting ada berapa nih? Waduh, nggak ngitung. Banyak banget dong berarti. Antara banyak banget. Salah satunya ada nggak? Ada nggak dekat situ? Salah satunya yang Olimpik kemarin. Masih ada di rutin. Mau lihat? Jauh ya? Ada ini. Wah, keren banget. Bangga banget sih kita. Itu punya asli nggak sih? Nggak tahu deh. Tapi ini kan kalau yang medali buat di Olimpik ini kan, ini kayak daur ulangnya dari gadget-gadget gitu. Oh, oke. Jadi memang dari beberapa gadget ya di Jepang kan memang, khususnya waktu kemarin juga sih banyak juga sih kayak misalkan makanan tempat makan segala macam itu daur ulangan semua, maksudnya bakal jadi nggak kayak, ya salut sih sama negara situ, jadi kayak mereka juga pay attention buat hal-hal kecil seperti itu kan, jadi ya keren sih. Iya, emang Jepang sih maju banget sih. Iya, benar. Nah, ini tadi kan Kak Ginting juga udah cerita kan kayak medalinya banyak banget sampai nggak kehitung. Waduh, enggak. Nah, seberapa besar sih arti pencapaian buat Kak Ginting sendiri? Ya pastinya sangat besar, karena kan setiap kerja keras, terus juga dedikasi juga setiap harinya, pasti setiap pengorbanan juga, kalau ada pencapaian pasti kayak seneng lah, bisa, maksudnya berarti setiap kerja keras selama ini ada hasilnya gitu. Teman-teman di sini ada yang pengen jadi atlet atau pengen meraih sesuatu apa, kan nggak harus bulu tangkis juga. Tuh harus apa sih poin-poin penting yang harus dipunya agar kita bisa sampai titik berhasilan gitu. Buat Kak Ginting artinya seperti apa? Kalau aku sih mungkin ya totalitas sih, karena waktu itu sempat juga kan kayak di SMP atau SMP deh, sempat harus milih kan mau sekolah atau bulu tangkis gitu. Jadi dua pilihan yang gak gampang juga, karena kan pertama kita nggak tahu juga kayak di bulu tangkis ini kedepannya bakal gimana gitu, bakal berhasil atau enggak dan segala macam. Cuman waktu ketika aku sama orang tua udah putus buat milih tetap jalanin di bulu tangkis, fokus di bulu tangkis, jadi ya memang totalitas ya harus perlu, jangan setengah-setengah. Jadi kayak mulai dari latihannya, terus juga makanan yang dikonsumsi juga kita nggak bisa sembarangan kayak orang-orang pada umumnya kan, kita harus dijaga juga, terus juga istirahatnya juga, suplemen, vitamin dan segala macam yang menunjang supaya kondisi badan buat latihan segala macam juga baik gitu. Jadi ya memang totalitas dan jangan setengah-setengah lah setiap apapun yang kita pilih gitu. Disiplin jadi ya intinya. Iya, benar, disiplin. Jadi kan nggak pernah nyobain jeroan ya? Makan tapi nggak suka untungnya. Untungnya bagus. Nggak suka. Nah, ini ada pertanyaan dari Kenurtea. Oke. Kak, bagaimana perasaan kakak nggak teliti atau nggak cermat pimpin pertandingan? Tuh wasit bulu tangkis tuh bukannya banyak banget ya? Kenapa tadi? Gimana perasaan Kak Ginting kalau misalnya awal atleti kan kayaknya ada beberapa kali gitu ya, aku lihat pemain Indonesia tuh kayaknya dicurangi sama wasit gitu, atau kayaknya nggak ke pihak
kita tapi malah ke pihak lawan gitu. Ya pastinya kesel lah, apalagi kan waktu kita jadi orang yang ngalamin itu pasti kesel sih kan. Sempet juga sekali kejadian juga kayak kayak gitu ya, kayak dicurangin juga, cuman ya gimana lagi, kita juga seperti apa juga nggak bisa mengubah putusan kan. Jadi ya coba buat apa, logo juga sih, karena maksudnya satu poin itu dicurangin tapi masih ada beberapa poin penting juga ke depannya kan, kayak maksudnya misalnya masih 5-5-6 atau 5 sama atau segala macam, maksudnya jangan sampai satu poin itu ngerusak fokus, ngerusak mood juga waktu main di lapangan sih, itu memang gitu. Iya, karena aku kalau lihat ya kayak ganda putra gitu ya, kalau dicurangi si Minions Iya. itu nyolot loh mereka. Iya Pernah nih benar. yang lawan gitu? Pernah nggak? Enggak sih untungnya. Terus juga aku memang mungkin orangnya bukan yang ekspresif gitu, maksudnya ya protes tetap ada protes, Iya. cuman kayak enggak yang ya ya memang masing-masing atlet ada karakternya masing-masing gitu. Iya, betul. Ya aku suka justru atlet nyolot. Ini kalau misalnya Kak Ginting sendiri nih ya, kira-kira abis Olimpiade Tokyo ini achievement apa sih yang belum diraih dan pengen diraih? Ataupun mungkin udah tapi pengen berulang gitu? Ya masih banyak sih, masih banyak yang belum dan masih banyak yang udah tapi belum puas gitu. Kayak misal contohnya kayak kemarin Olimpiade juga kan, eh, memang target atau keinginannya kan dapat medali emas, tapi ya bersyukur juga puji Tuhan bisa dapat perunggu. Jadi ya pasti ini salah satu bukan pencapaian ya, target atau keinginan yang pengen diulang lagi lah nanti di Olimpik berikutnya gitu sih. Jadi sisa berapa kali lagi nih Olimpik nih? Kalau lihat sisa umur atletnya Kak Ginting. Waduh, nggak Umur tahu ya. atau bukan umurnya? Nggak tahu juga sih, belum kepikir sih maksudnya sampai kapan, karena ya kalau 2024 masih bisa, mudah-mudahan masih sehat juga, jadi ya coba buat fokus setiap turnamen yang ada aja sih, maksudnya di depan soalnya kan turnamen yang eh, badminton itu kan kayak banyak juga, jadi kayak misalnya habis Olimpik ini kedepannya ada ini lagi, terus besoknya ada ini lagi, jadi memang fokusnya harus langsung cepat move on buat match berikutnya gitu sih, jadi gitu. Oke, I see. Jadi masih banget ya teman-teman nih, Kak Ginting harus selalu didukung biar menang terus. Jadi Amin. Oke, ini kita lanjut ya. Kita dari tadi udah ngobrol panjang lebar banget tentang anak bisa bikin bangga, apalagi Kak Ginting sebagai atlet bulu tangkis yang mengharumkan nama Ibu Pertiwi ya lewat prestasinya. Nah, ini kalau misalnya Kak Ginting sendiri nih ya, kan ini kita ngomongin kalau misalnya bulu tangkis pasti pengennya nanti dapetin medali-medali yang lebih banyak lagi, terus menang Olimpiade, mungkin nggak cuma perunggu tapi nanti bisa dapetin emas gitu ya. Tapi kalau misalnya rencana Kak Ginting ke depannya nih, ada nggak sih kayak maksudnya dalam memenangkan suatu pertandingan, pasti kan Kak Ginting juga dapet tuh pundi-pundi dari ya keras gitu. Rencana ke depannya apa sih gitu? Ya pastinya masih belum kepikir mau apa nanti misalkan setelah pensiun gitu, cuman memang pengen banget coba di bidang lain selain bulu tangkis gitu, maksudnya mungkin jadi buka usaha atau apapun itulah, masih belum kepikir. Jadi selama masih ada waktu cukup lama juga ya, bukan cukup lama ya masih ada waktu buat ngumpulin, masih produktif lah kita bisa bilang, sebisa mungkin sih disimpan atau diinvestasiin, lebih ke investasi juga, jadi jangan sampai yang selama masa produktif ini kayak kebuang sia-sia aja gitu nanti kalau setelah pensiun gitu. Iya, benar. Karena sebenarnya nggak cuma pundi-pundi doang, tapi sebenarnya sekarang prestasi yang Kak Ginting punya ini adalah sebuah investasi untuk masa depan Kak Ginting. Karena kan buat anak Ginting juga bisa sebagai salah satu investasi gitu. Makanya kenapa kita
sebagai anak muda nih Kak, kan pasti kayaknya aku yakin Kak Ginting juga umurnya nggak jauh dari aku. Jadi kita kayak sebagai anak muda harus melek investasi sejak dini ya. Iya, benar. Apalagi investasinya di waktu juga, disiplin sama konsisten juga. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi nih, kalau Kak Ginting sendiri nih, Kak Ginting udah pernah coba belum sih berinvestasi gitu? Ya sejauh ini udah cukup, ada beberapa ini juga sih produk investasi yang sempat diikutin juga, termasuk saham juga pernah, terus juga apa namanya, obligasi yang pemerintah juga sempat juga masuk, dan macam-macam sih, sampai lupa juga mau apa aja gitu. Jadi reksadana juga sempat juga. Kalau Cuman sampai di mana? kenapa? Kalau sampai lupa di mana berarti banyak nih. Enggak. Cuma memang gak ini sih, kayak misalkan saham juga, karena belum ngerti dalam arti belum paham banget kayak analisa fundamental segala macamnya, jadi lebih nanya ke kakak yang lebih sering belajar gitu. Jadi nanya juga kayak, ini apa nih yang bagus buat diinvestasiin, kemana larinya, kayak gini nanti belinya di mana, belinya waktu harga berapa, poin berapa, terus jualnya gimana gitu. Jadi memang lebih ya ngikut-ngikut kakak dulu aja sih, karena dia yang lebih ngerti gitu. Okay. Jadi semuanya dikelola oleh orang ketiga ya berarti? Iya, kalau kelola sih aku cuman nanya kayak ya kayak misalkan ya investasinya larinya kemana, dan aku yang aku yang ngotak-ngatiknya gitulah. Jadi nggak sembarangan juga jatuhnya. Iya, benar. Iya, karena mungkin kayak Kak Ginting kan ini lagi di masa keemasannya ya. Jadi memang benar-benar harus mengelola pundi-pundi di usia muda itu untuk persiapan di hari tua nanti, atau mungkin dengan pasangannya mungkin. Iya, benar. Kira-kira udah ada rencana belum Kak Ginting untuk... Waduh. Belum, Mbak. Oke. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya aku mau bridging dikit sih, ini tentang sekuritas ya. Sebenarnya bukan iklan, tapi ini cuman ngasih tahu ke teman-teman di sini semuanya yang nonton bahwa sebenarnya tuh kita tuh yang namanya investasi itu nggak cuma dari uang, tapi maksudnya dengan waktu kita, dengan pelajaran yang kita pelajari tiap hari. Terus kayak misalnya Kak Ginting kan sebagai atlet bulu tangkis, dia tiap hari latihan. Nah, ini investasinya dia nih, agar nanti dia makin berkembang juga skillnya. Nah, kalau Trimegah Sekuritas sendiri, sebenarnya kita tuh sebuah sekuritas yang kita tuh menjual produk-produk seperti saham, reksadana juga. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin pengen tahu gitu gimana caranya berinvestasi, langsung aja follow Trimegah Sekuritas. Jadi nanti teman-teman bisa dapat kayak market talk nanti tiap hari Senin sampai Kamis buat tahu saham-saham apa sih yang bagus, terus reksadana apa yang bagus, juga nanti bakal ada insight-nya dari kita gitu. Siapa tahu Kak Ginting mau berinvestasi di kita, boleh loh. Mungkin setelah ini saya tanya-tanya lebih detail. Iya. Ditanya-tanya tentang saham. Hari ini kita tanya-tanya tentang olahraga ya, Kak? Iya. Ntar kebalik ya jadinya. Iya, boleh. Nanti langsung aja. Nah, ini kita mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nih, Kak. Kak Ginting kira-kira belum nih pertanyaan yang mau Kak Ginting jawab? Aduh, apa nih? Apa ya? Lupa nih. Dipilih aja coba, Mbak. Boleh. Ya, aku cariin ya. Iya. Tapi ini tadi udah dijawab. Sebentar ya. Ini butuh waktu nih karena euforianya lumayan besar ya. Jadi pertanyaan banyak ya. Iya. Nah, ini mungkin ya. Dari Asyer.ayyrhy. Pasti kan setiap atlet tuh punya masalah pribadi ya. Gimana caranya bisa tetap fokus di setiap pertandingan? Apa sih, ada mantranya nggak, mantra sebelum masuk lapangan? Mantranya ya ini sih, kalau dari yang selama ini pengalaman juga, maksudnya belajar kayak
ya coba seprofesional mungkin juga, bukan cuma di pertandingan sih, kayak misalkan ya mungkin ada problem juga malam ini gitu, nah besok pagi udah harus latihan, jadi ya udah coba buat pas masuk latihan, di lapangan latihan ya jangan dipikirin lagi problemnya, maksudnya ya udah di lapangan, nah, nanti setelah selesai latihan, setelah selesai dari lapangan, udah waktu udah selesai semua latihannya, baru dipikirin lagi apa cara solusinya, cara jalan keluarnya gitu sih yang paling ya, bisa ngebantu. Oke. Kalau Kak Ginting sendiri nih sebagai atlet nih ya, ini sebenarnya aku sih, pernah nggak sih kayak beda pendapat sama pelatih gitu, kayak misalnya pelatih nyuruhnya apa tapi Kak Ginting melakukannya apa, terus kayak beda pendapat lah pokoknya di lapangan gitu atau lagi pertandingan gitu? Ya pastinya pernah sih, karena kan kadang yang menurut pelatih misalnya A, cuman kita ngejalanin, oh kayaknya agak kurang nih kalau A, harusnya mungkin B atau gimana gitu, cuman memang harus didiskusiin sih, maksudnya komunikasi juga yang penting. Jadi kayak misalkan biar kita sama-sama cari solusi juga kan, buat dari sudut pandang pelatih gimana, dari sudut pandang kita gimana, jadi kita sama-sama ya buka pikiran juga, kayak kadang kan apa yang kita pikirin mungkin nggak pelatih pikirin juga, jadi kayak ya sama-sama tukar pikiran lah. Memang itu sih yang nomor satu yang paling penting selama ini. Oke. Coba ya, kita masih kurang satu pertanyaan lagi nih ya. Ada banyak banget loh pertanyaan ini. Aku pertama kali live banyak banget pertanyaannya sampai bingung. Nah, ini sih kalau tadi kan kalau wah hilang dong. Saya nah, ini kalau gitu pertanyaan dari saya aja deh. Tadi kan kalau misalnya Kak Ginting jenuh gitu ya, sama kayak latihan, pasti pernah nggak sih jenuh terus habis itu kayak mau cuti ya seminggu gitu, mau cuti ya 2 minggu gitu? Boleh? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin sih, karena yang tadi aku bilang juga, maksudnya turnamen kan mepet-mepet nih, kayak jarak dari turnamen A ke turnamen B gitu, jadi memang harus pintar-pintar sih, maksudnya kayak misalkan nggak nyampe 1 minggu juga sih, mungkin di weekend aja kayak Sabtu Minggu kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin memanfaatin waktu buat refreshing sih, karena hampir ya dari Senin sampai Sabtu itu memang full di asrama kan, kayak kita latihan satu hari itu 2 kali, terus juga belum lagi capeknya, belum lagi kena omelnya, belum lagi ya banyak hal lah yang dirasain kan. Cuman ya balik lagi, waktu udah Sabtu Minggu itu ya memang harus balance sih antara refreshing sama istirahat juga. Jadi sepintar mungkin gimana carinya apa yang disukain lah, seenggaknya bisa nge-refresh semuanya gitu sih. Kalau di pelatnas tuh liburnya hari apa? Maksudnya bener-bener kayak di karantina gitu, atau sebenarnya bebas? Maksudnya kayak abis latihan terserah mau pergi gitu, tapi ada jam malamnya atau gimana ya? Biasanya. Oh, kalau di sini memang hampir full time di asrama sih, kecuali memang ada perlu yang penting banget baru kita izin buat keluar gitu. Kecuali mungkin hari Sabtu, kita latihan tuh sehari 2 kali, kecuali hari Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu ini setengah hari, jadi cuma latihan di sesi 1 di pagi. Nah, kalau Minggu ini full libur, jadi setelah Sabtu siang, setelah latihan pagi itu di hari Sabtu bisa pulang. Cuman gara-gara itu sebelum pandemi ya, sebelum COVID. Cuman ini setelah waktu lagi masa-masa kayak gini, memang ketat sih dari izinnya juga. Kita nggak boleh kayak sembarangan izin. Misalnya kadang kayak pulang aja juga mesti ditanya juga perlunya penting apa enggak gitu, karena kan memang ini COVID nggak kelihatan sih ya virusnya, jadi takutnya dari luar juga pas masuk ke dalam kan, kita juga banyak juga kan yang stay di asrama, jadi ya memang mau nggak mau harus dijalanin sih gitu. Harus PCR nggak kalau masuk asrama? Harus apa? Harus PCR nggak? Iya, kalau yang sempet, kalau keluar kalau rumahnya di luar kota atau nginep ya, lupa saya peraturannya tuh. Jadi antigen sih kalau nggak salah, minimal antigen. Kalau memang perlunya PCR disuruh PCR gitu sih. Tapi kalau rumahnya di luar lagi kayak gini, naik pesawat kan harus PCR ya? Jadi pasti PCR. Iya, benar.
Cuman kalau di luar kota kayaknya nggak mungkin juga sih Sabtu Minggu habis waktu juga. Iya, masa cuma nginep semalam. Iya makanya nginep semalam doang sampai di jalan. Jadi aku udah dapat pertanyaan nih Kak Ginting nih dari Oke. Rara SHRNN. Pernah sih Kak Ginting ngerasa nyerah? Nyerah sih, kalau nyerah kayak pengen berhenti gitu nggak pernah sih. Cuman kalau kayak ya nyerahnya bukan sampai berhenti, wah udah nggak mau main badminton lagi gitu, nggak pernah sih. Cuman kayak sekedar kayak kecewa sama hasil pertandingan, terus juga ya jenuh gitu sih pernah, karena memang itu hal yang normal gitu sih. Iya. Kalau sampai nyerah banget kayak udah nggak mau lagi, sama sekali nggak mau lagi main badminton, itu nggak pernah sih. Iya, itu udah kayak di darah daging ya. Apa jangan tidurnya pakai raket ya? Bisa, bener juga. Sebelahnya raket sih. Sebelahnya raket. Di bawah sana ya kan. Kita di asrama kan kamar gitu, jadi ya begitulah. Tapi ada nggak kayak raket keberuntungan? Pokoknya ini raket nggak boleh dipakai, cuma boleh. Waduh, enggak sih, sama aja. Nggak ada. Kirain ada kayak raket keberuntungan atau sepatu keberuntungan yang kayak kalau pakai sepatu ini pasti saya menang nih. Waduh, nggak sampai gitu. Mau nanya dong, pesan-pesan Kak Ginting buat mungkin bulu tangkis Indonesia atau teman-teman yang mau jadi atlet, atau buat semua lah atlet-atlet Indonesia di Hari Olahraga Nasional ini. Ada nggak pesan-pesan khususnya? Ya pastinya ini pesan-pesan khusus buat orang tua dan juga mungkin anak-anak muda juga sih, jadi satu bareng. Jadi ya memang peran orang tua memang penting juga sih buat kita menentukan apa yang mau kita ambil kan. Kayak misalkan aku kemarin juga antara milih bulu tangkis atau sekolah, jadi memang orang tua juga nentuin juga, bantu ambil keputusan juga buat aku ke bulu tangkis. Jadi ya memang nggak mudah juga buat milih hal dua itu. Jadi ya apapun pilihannya, khususnya mungkin di olahraga, jadi jangan setengah-setengah buat menjalaninya, karena kita bisa lihat juga perhatian pemerintah, BUMN, dan juga mungkin pihak-pihak swasta untuk prestasi atlet juga nggak setengah-setengah juga. Jadi memang jangan setengah-setengah lah, harus totalitas setiap apapun yang kita jalanin. Itu aja sih. Nah, itu dia tadi teman-teman. Kalau misalnya swasta udah dukung, pemerintah udah dukung, jadi teman-teman yang mau jadi atlet harus totalitas biar bisa dapat medali banyak kayak Kak Ginting. Medalinya udah nggak terhitung. Aduh.